Juga dengan Master Feng Shui, Hong Xiang Yu. Kepada saya ia mengungkapkan karakter tiga capres cukup menarik bila dibaca dari kacamata filosofi Tiongkok yang dipahaminya. Pak Anies Baswedan, Pak Muhaimin. Ini siapa dulu, Mas Dar? Ya, ini Pak Anies punya tanggal lahir saya sudah buka ya. Nah, beliau lahir pada 7 Mei 69 ya. Jadi begini, beliau ini adalah orang dilahirkan dengan elemen air ya, air ini air besar. Nah, air besar itu adalah orang yang aktif. Air besar itu selalu mengalir. Orang yang aktif, orang yang suka bergerak. Kemudian karena di sini ada satu elemen yang sangat baik ya, maka Pak Anies ini adalah orang yang pandai bertutur kata. Elemen apa ini? Ini sebetulnya tanah besar. Jadi air itu cenderung liar. Air itu mengalir sampai di mana, dia bisa menimbulkan kerusakan sampai kemana. Tapi air itu ketika ada tanah yang membentuk tanggul, tanggul itu bisa mengarahkan air untuk menjadi sesuatu yang berguna. Pak Anies ini di sini ada dua buah huruf ini. Ini adalah dua huruf yang sangat baik ya bagi dia. Tanah yang kecil ya. Tanah kecil ya. Artinya apa? Artinya apabila air yang keruh, penyebab membuat airnya menjadi keruh itu bisa teratasi, maka dia akan mendapatkan momen yang menjadi momen terbaik. Ketika di sini kayu besar muncul, nah berarti periode ini merupakan periode yang bagus. Periode ini terjadi dari 2009 sampai 2018. Tanah lembek yang bisa membuat keruh si air, dia bisa berubah wujud ya. Ini adalah wujud lain daripada huruf ini. Tanah yang lembek itu dibentuk menjadi sebuah wadah yang di dalamnya bisa dipasang lilin. Ini 2024 sampai 2028 ya, ini periodenya ya. Nah ini dia nih. Nah, kita ketemu lagi dengan huruf ini ya. Nah, ini kayu besar. Kayu besar ini. Kayu besar ada lagi ya. Tetapi kayu besar kita harus melihat bawahnya. Dia hadir bersama apa? Ini nih. Ini adalah tanah. Kayu besar ini ya. Ini adalah kayu yang tumbuh di atas tanah. Dia akan menghirup ya, akan menghirup si tanah yang gumus, tanah yang subur, yang gemuk ya, dihirup sama dia. Tapi ini di dalamnya juga mengandung air, karena ini huruf ini adalah gudang air. Beliau adalah air ya, air ketemu gudang air menjadi sangat banjir, sangat banyak sekali ya. Nah, air menjadi sangat banyak, berarti ketika dia bertemu dengan kayu yang besar, kayu yang besar malah menjadi gambang, bisa terbawa oleh air. Gitu ya. Oke. Saya tahu tanda-tandanya ini. Ya. Jadi 2024 2024 ya, itu merupakan tahun yang sangat bagus. Oleh sebab itu, beliau bisa muncul menjadi capres. Nah, itu kan bagus ya. Akan tapi apakah kansnya sangat besar? Jawabannya Anda tahu kira-kira ya. Simpulkan sendiri. Ada kayu besar, ada air, gudang air, malah membuat kayunya itu terbawa ke ini ya, nanti kita buktikan. Ini kita nggak ngomong apa-apa loh, ini cuma membaca ya. Kita cuma baca aja. Ya Mas Dar ya. Oke, kita sekarang ke capres selanjutnya, Pak Ganjar Pranowo. Silakan Mas Dar. Jadi Pak Ganjar lahir pada 28 Oktober 68, jam 16 juga. Jamnya sebetulnya belum ada. Ya, karena kita belum mendapatkan info yang benarnya. Tapi jam ini adalah perkiraan. Saya tidak tahu betul atau
tidak betul. Ya, jadi hasilnya jangan dipegang Ya, karena belum tentu benar. Karena datanya soal jam lahirnya ini belum Ya, ketemu. Nah, belum kita ketemu. kira-kira aja jam Kita kira-kira. 16 ya. Nah, ini perkiraannya adalah dari masa lalunya. Peganjar ini diwakili oleh sebuah elemen. Elemen ini disebut logam yang kecil. Logam kecil. Kecil ya. Nah, logam besar maupun logam kecil, karena dia sifatnya logam, maka dia itu merupakan satu elemen yang sangat penting. Nah, logam yang besar itu adalah besi, adalah baja, dia bisa digunakan untuk bikin senjata. Karena itu dia itu cenderung gerak, cenderung berani, keberanian itu bisa ditunjukkan secara jelas. Ya, Kalau logam kecil itu beda dengan logam besar. Dia itu berani juga, tapi berani setelah diamati. Jika dia udah yakin benar, baru dia langsung gebrak, dia bisa kalau kecil mengerjakan dengan baik. Kecilnya seperti itu. Kalau besar, tanpa pikir dulu, lakukan dulu, sikat dulu baru. Iya. Kalau ini enggak, Memang ada ini enggak. bedanya, memang ada beda. Ini logam kecil ya ini ya. Ya, ini logam kecil. Ya, jadi ini dia pelajari dulu baru gebrak. Gitu ya. Dia bertemu dengan Nah, tanggal lahir seperti ini dia ini di sini ada sebuah tanah besar, ada sebuah air besar, ya. Nah, logam paling suka pada air, karena logam atau emas ketika berada di dalam tanah, dia bercampur baur dengan tanah-tanah, dengan logam-logam berat yang lain. Nah, jadi perlu pakai air, disaring, diproses sedemikian rupa, baru bisa mendapatkan logam murninya. Nah, oke. Lalu kita ceritanya saya memperkirakannya dengan jamnya jam 16-an. Karena ketika kita pasangkan dengan jam 16, maka huruf ini menjadi terpakai ya. Huruf ini menjadi penting, menjadi bagus. Karena huruf ini yang bagus bagi tanggal lahir ini. Kita tahu dia ini sudah 2 periode Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, juga 2 periode DPR ya. DPR, oke. Betul. Ya. Sebelumnya ya. Sebelumnya, berarti 10 tahun udah 20 tahun ini. Ya bukan? Iya. Satu periode terpilih 25 tahun ya. ya. 2 kali 20 tahun ya. Baca sionya ini monyet. Monyet kan nggak bisa ditangani apa-apa. Ya. Tetapi ini artinya adalah sumber air. Kita jelaskan ini sumber air. Jadi kalau air ketemu sumber, tapi di periode ini dia berarti udah dia mulai bagus. Dia mulai bagus ya. Berarti ini periode ketika dia mulai masuk ke lingkungan DPR. Ya. DPR apa MPR nggak tahu. Rekam jejaknya DPR betul, ya. Rekam jejaknya mulai kelihatan. Mulai timbul, mulai bagus ya. Ini kenapa berguna? Karena ini sama ini adalah pasangan yang ideal, 2 huruf ini. Jadi ketika ini huruf apa ini namanya? Ini tiang ini api kecil ini. Api kecil dengan jadi huruf. ketika api kecil timbul, berarti ini juga menjadi berguna. Menjadi ini terpakai. api kecil dan air kecil kan? Bukan air. Air besar. Air besar. Api kecil sama air besar. Ya. Jadi berguna. yang kita contohkan itu laut yang luas pada malam hari yang memantulkan cahaya kota. Kalau kita lihat dari kejauhan dari pantai Seberang, waduh indah sekali gitu. Iya. Kan lebih kurang begitu. Masuk. Iya. Dan dia di periode gubernur 2 kali. 2 kali gubernur di sini ya. Periode ini memunculkan tanah besar. Nah, tanah besar ada di sini. Tanah besar ini adalah induk daripada logam kecil. Tanah besar adalah induk logam kecil. Logam mulia itu diambil dari dalam tanah. Ketemu air, digoyang-goyangin, didulang namanya ya. Baru kemudian bisa menjadi logam mulia yang berguna. Jadi ini memang ada ceritanya. Kenapa sebuah tanggal lahir itu menjadi bagus? Dia itu mesti bisa dikaitkan. Ketika diambil dari tanah, masih bisa pakai, belum bisa pakai.
dia harus didulang dulu, Harus diproses, ada diproses proses yang dulu. harus dilalui. Ya, Iya. baru bisa menjadi berguna. Iya. Ya, tanah ini, Mm-mm. nah, ini dia juga sangat menyukai Mm-mm. huruf yang disebut kayu besar. Ya, kayu besar. Karena apa? Karena di sini ada matahari di sini. Ah, ini benar apa nggak benar saya nggak tahu. Iya. Tapi jika ini benar, di sini ada matahari. Ada matahari. Matahari itu api yang sangat besar. Oke. Api Dibaca yang sangat seperti besar. apa itu? Kalau api yang sangat besar itu berarti api yang sangat panas. Jadi kalau logam apapun, kalau kena api yang sangat besar, dia akan menjadi lumer. Oh, oke. Dia baru bisa dibentuk. Oh. Ya, baru bisa dibentuk. Proses pembentukan ya Pembentukan. sekarang kita masuk. Ya. Tetapi, ya, dia tidak boleh terkena api secara langsung dalam, ya, yang sangat panas itu nggak bisa. Dia nggak bisa bentuk jadi lumer semua itu. Lumer terus ya. Nah, lumer terus, udah Oke. terbentuk. Jadi dia itu mesti ada matahari, ada pohon. Nah, orang baru bisa berteduh di bawahnya. Oh, berarti Baru ada yang bisa melengkapi mengurangi, ya. ya melengkapi, Hmm. mengurangi apa namanya temperaturnya. Temperaturnya. Ah. Oh, oke. Atau misalnya api itu menjadi dipertajam, difokuskan. Nah, ketika kita membentuk Mars itu kan ya apinya Iya, masih iya. fokus, Biar nggak baru kemana-mana bisa. ya. Biar nggak Ah. kemana-mana. Ini terjadi di tahun berapa itu bisa kelihatan? Huruf ini muncul. Huruf ini muncul ketika tanahnya ada, ya. Kita tekan di sini, dia muncul di sini. Ini tanah, kayunya ada di sini. Kayu besarnya ada di sini nih. Kayu besarnya ada di sini, ya. Jadi kalau kayu besarnya ada di sini, itu berarti tahun yang bagus. Bagus. Jawabnya cari sendiri. Kasih kode lagi. Ya, 2024 Ya. kayu besarnya ada. Kita waktunya membaca Pak Prabowo. Silakan Mas Dan. Oke, kita buka sistemnya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi beliau lahir pada 17 Oktober 51. Ya. Jamnya sudah kita dapatkan Ya. pasti. Ya, yaitu jam Oke. begini ya. Informasinya jam 11 malam. Ini ya. Saya kasih buntutnya dikit. Biar nggak bergeser kan. Oke. Jam 11 itu perbatasan. Sesaat sebelumnya itu jamnya beda lagi. Ini adalah logam yang besar. Logam besar. Pak Kemarin Prabowo ini. Iya. Nah, tadi itu Pak Ganjar itu logamnya kecil. Logam kecil. Berani tapi kalem. Ya. Ya kan? Ya. Nah. Analisa dulu baru gerak. Nah, kalau analisa. logam besar. Logam besar. Jadi kalau nggak senang langsung gebrak. Tegas. Nah, tegas. Oh. Ya. Nah, jadi itulah sebabnya beliau bisa masuk ke ketentaraan Militer. militer. Nah. Ini logam besar. Logam besar itu orang yang sangat berani dan berani berspekulasi. Orang yang berani berbuat dulu baru lapor. Jadi Iya. Lihat sejarah ya. Oke. ya kita nggak ngomong panjang lebar. Nggak mau. Ini cuma membaca loh kita ini. Cuma baca benar. Di sini di awal-awal karirnya dia itu begitu bagus, begitu lancar. Oke. Ya. Iya. Ini kelihatan Iya. kelihatan dari sini. Nah, Artinya? jadi dia diapit oleh dua tanah besar. Sebetulnya dia itu orang yang sangat mendapatkan perlindungan yang luar biasa, yang ekstra kiri kanan. Tetapi sayangnya ini bawahnya ada sebuah huruf seperti ini. Ya. Artinya? Ini adalah air kecil. Logam besar, dia nggak takut sama air besar. Oke. Ya. Logam yang besar, dia bisa dibuat jadi sebuah tiang besi misalnya. Ya. Tiang itu bisa dijadikan penahan daripada tanggul. Oke. Supaya tanahnya tidak gugur. Dia itu selamanya tuh
menopang, melawan si air. Nggak masalah. Tapi dia takut sama air kecil. Oh ya? Air kecil. Kenapa itu? Kenapa Nah, air kecil itu akan seperti sebatang sekeping logam, sekeping besi, ya. Kemudian ditetesin sebuah air. Bisa lubang dong kalau terus dibayarin. menerus. Terus menerus lubang. Oh. Kalau tidak terus menerus pun dibiarin dia berkarat, ya. Ini dua huruf ini sama. Artinya ketika perjalanan hidup bertemu dengan huruf ini, maka akan jadi masalah bagi dia. Bentar, ini Kita cari. Kita huruf cari ini di mana? Nah, di sini. Di sini. periode 93 ke atas. Nah, ini saya tekan. Ketika huruf ini muncul, huruf ini muncul lagi, maka akan terjadi masalah besar. Kapan? Coba kita lihat. Ini analisa sistem ya. Ini analisa sistem loh ini ya, betul. Analisa sistem ya. Kapan itu? Ya, ini muncul kan? Oh, 1998. Oke. Langsung to the point aja. To the point. Mari ya. Tahun 2023 sekarang periodenya. Logam besar. Logam besar. Logam besar. Ini artinya apa? Artinya beliau sekarang sedang eksis. Kan? Aku logam besar kan? Aku logam besar. Logam besar. Periodenya logam besar. Oke. Aku sedang ada pada periodenya. Eksis kita. Aku sedang eksis. Di sini ada sebuah kayu besar ya. Nah, selama ini kayu besar ini memiliki andil ya, untuk membendung huruf yang tidak berguna ini. Huruf ini sangat jelek. Ya, dia perlu sesuatu untuk menahan dia. Saya menerangkan huruf ini. Huruf ini kalau ini adalah diri, ini adalah keluarga, ini adalah hak bapak, ini adalah ibu, ini kakek, ini adalah nenek, ini semuanya tidak ada masalah. Ini adalah anak atau bawahan. Ya. Jadi dalam hal ini Pak Prabowo mesti hati-hati dengan bawahan. Oke, ini kita entahlah, tidak ada tujuan, ini kita cuma menerjemahkan aja. Ya, menerjemahkan kita apa yang muncul ya. Kita tidak tertuju pada seseorang, siapapun itu kita tidak tertuju pada orang. Iya. Oke. Oke lagi ini. Lalu 2024 tahun besok ya. Nah, ini 2024 gimana nasibnya ini ya? Huruf ini bagus bagi dia. Ini bukannya kayu. Kayu besar ya. Oke. Kayu besar itu adalah musuh abadi bagi logam besar. Ya. Logam besar selalu maunya mencari kayu. Karena logam potong kayu. Kembali ke sini. Ya, oke. Ini adalah air besar. Ini adalah sumber air. Sumber air ya. Ini adalah pohon. Sebetulnya bagus, tetapi harus mengatasi air kecil karena ada sumber air. Arti apa? Artikan sendiri. Iya, silakan Kalau ya. bisa mengatasi dengan baik, dia pasti menang. Kalau tidak bisa mengatasi ini dengan baik, akan muncul persoalan dari dalam akan karena ada persoalan. elemen air yang kecil. Betul. Master sudah.